bahwa akibat apa yang disampaikan oleh Iwan atau barangkali ini sengaja diciptakan, seolah-olah sekarang rakyat itu sepertinya bareng-bareng, oh iya berarti senjata itu kepemilikan Pak Kiflan dan dia ada rencana pembunuhan dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang sekarang terjadi. Nah ini saya mengingatkan, mohon sekali-kali mohon, kita jangan terbawa, jangan terjebak oleh fenomena ini. Itu salah besar, salah besar. Tidak ada ceritanya seorang Kiflan Zen sebagai tokoh militer yang sudah teruji karirnya, prestasinya hingga diakui oleh ASEAN berbuat seperti itu dan bernyali seperti itu dan mengadakan senjata yang seperti layaknya itu sama sekali jauh. Jadi menurut saya mudah-mudahan ya, ini murni masalah hukum. Sehingga mari kita ini, kalau itu menang murni masalah hukum, sisa dua saja kok deh. Kalau diselesaikan dengan cara-cara hukum, selesai sudah, Kiflan bebas. Tapi kalau diselesaikan dengan cara-cara kekuasaan, cara-cara PKI, sampai habis mampus nggak akan selesai. Itu aja. Penjemputan Ruslan Buton dibiayai pengusaha besar. Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, pengkhianat bersorak gembira. Para pengkhianat bangsa bersorak gembira atas penjemputan dan penahanan Ruslan Buton. Penjemputan Ruslan Buton atas biaya pengusaha besar yang terusik sikap Ruslan Buton selama ini. Demikian kata Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras dalam pernyataan kepada Suara Nasional Rabu 3 Juni 2020 sejak 2017. Ruslan Buton telah membuat sulit para pemburu kekayaan alam di Buton, jelasnya. Kata Sugeng Waras, Ruslan Buton dibunuh karakter dengan disebut terlibat pembunuhan terhadap petani sehingga dipecat dari TNI. Menurut Sugeng Waras, dalam dokumen peradilan Mahkamah Militer, Ruslan Buton yang saat itu sebagai Komandan Pos Satgas SSK 3 dari Batalion RK-73 Banau yang berlokasi di Maluku Utara, tak lebih sebagai rasa tanggung jawab sebagai seorang komandan dan 13 anak buahnya yang menangani Lagode, si preman kebal peluru hingga tewas. Lagode yang terbunuh bukanlah seorang petani yang diberitakan secara sepihak. Namun Lagode adalah seorang preman yang jawara, kebal peluru, yang pernah membunuh 2 orang yang sering keluar masuk penjara, paparnya. Dengan adanya ungkapan fakta yang disampaikan oleh Sugeng Waras ini, bahwa bisa kita sadar bahwa sebenarnya ada kepentingan besar dalam penangkapan Ruslan Buton. Ya, benar kata Sugeng Waras, kepentingan para pengusaha dan cukong-cukong yang menjadi pengkhianat bangsa hanya menguras kekayaan alam Indonesia. Apakah ini yang terjadi? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Begitu. Dan betul, saya bisa membuktikan pada waktu dia paparan luar biasa. Semua pertanyaan bisa dijawab oleh seorang Boris Mile yang notabene seorang polisi tetapi memaparkan operasi gabungan. Jadi saya kenal bahwa itu orang-orang hebat semua. Makanya saya tidak heran. Nah, tentang setelah itu ya otomatis di luar kendali saya, di luar pengamatan saya. Itu ya. Jadi intinya pada sidang pertama D yang tanggal 5 Mei, saya tarik kesimpulan bahwa bersyukurlah kita mendapatkan seorang ketua hakim atau ketua majelis persidangan itu. Beliau seorang yang mencerminkan betul-betul yang mulia, karakternya, sikapnya, tutur katanya. Dan karena saya lama di Surabaya ya, saya sampai malu juga. Apa suara saya ini kasar? Enggak kan? Saya maksudnya suara saya itu ya halus seperti beliau juga.
juga ya, kalau kasar itu hanya pendengaran orang, tapi maksud saya baik. Jadi itu yang saya simpulkan tadi, bahwa ini kalau memang begini caranya, waduh, ada kecenderungan kriminalisasi. Karena apa? Dari orang-orang kita yang mantan tentara ini dihadirkan semua, tapi sebaliknya yang di luar itu nggak dihadirkan, gitu loh. Padahal penerimaan saya bahwa semua apa yang hukum itu dihadap hukum sama, tidak pandang bulu. Ya kata mulai pembantu rumah tangga sampai presiden sama lah. Nah ini yang jadi pertanyaan kita nih Pak, satu lagi nih, kan Bapak kan waktu itu pernah menunjukkan buku warna oranye ya Pak ya, yang berisikan 3.250 dukungan ya terhadap Bapak Jenderal Purnawirawan Kiflan Zen. Nah, Bapak bisa sampaikan Pak, apakah ini hanya sebagai tulisan saja atau ada identitas khusus yang dikumpulkan dari pihak Bapak atau tim investigasi Bapak itu sendiri? Ya, terima kasih Dek. Ini justru saya lupa menjelaskan, ini saya jelaskan kesempatan Dek Dipta menanyakan. Begini Dek, seperti saya katakan tadi bahwa saya berangkat dari niat lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta keikhlasan, kemurnian dari semuanya. Yang ketiga, prinsip yang saya pakai adalah kolektivisme positif dan positivisme kolektif. Artinya benar-benar ini murni, tidak ada tekanan, tidak ada pamrih, kecuali hanya menyampaikan itu apa adanya. Dari situ ya. Kemudian ya jelas dari sekian orang banyak, mungkin lebih banyak yang saya sendiri tidak kenal, tetapi murni itu tulisan datang. Hanya karena tersingkatnya waktu-waktu itu sehingga saya tidak butuhkan KTP atau lain-lain, tetapi jelas bahwa nama dengan pangkat ada. Bahkan ada Dek yang kasihan itu nulis itu saking ikutnya membantu dengan tulisan tangan. Dan dokumen itu per flash disk itu tetap saya simpan meskipun wujudnya itu. Jadi sekali lagi itu tidak ecek-ecek, tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tidak asal daftar, tetapi akan mengikuti jalannya persidangan ini. Taruhlah kalau persidangan ini sesuai harapan yang saya katakan tadi, bahwa kecenderungan peradilan itu murni, hukum, karena secara hukum di atas kertas sudah di atas angin, ini pihak Pak Kiflan, ditambah lagi nanti tanggal 12 itu saya akan memberikan kesaksian peringanan, otomatis itu sudah istilah bandel akan memberikan keberatan yang luar biasa. Dan apabila itu sudah terjawab dan bebas, sudah nggak ada masalah. Tetapi seandainya ini tidak disikapi dengan positif, bahkan diabaikan, tidak menutup kemungkinan teman-teman saya ini akan bersikap keras, bersikap tegas terhadap ketidakidalan ini. Karena merasa apa? Merasa kita kenapa TNI didolimi? Baik. Kalau kita mau bicara jujur, kita didolimi dan siap bisa ungkap itu deh. Siap. Jadi ingat sekali lagi, ini bukan sembarangan. Kalau memang ini tidak ditangani secara serius, apalagi diabaikan, bahkan dilecehkan, mereka akan bergerak. Dan perlu diketahui, apa yang saya katakan 3.300 lebih itu hanya yang terdaftar. Banyak tamtama kita yang kekuatannya itu 8 kali lipat itu tidak saya terkaitkan, tidak saya ikutkan. Bahkan para tokoh ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, termasuk ulama-ulama yang mau menggabung, oke, mohon sabar dulu. Ini biar kita atasi. Kita akan menunjukkan bahwa inilah purnawirawan kita. Dan perlu ketahui, purnawirawan itu jangan dianggap tidak ada hubungan dengan TNI yang aktif sekarang deh. Bagaimanapun kita itu seniornya, bagaimanapun kita itu orang tuanya, bagaimanapun kita itu saudaranya. Jadi tetap tidak terlepas, karena apa yang kita kerjakan dulu mesti dilanjutkan oleh adik-adik kita sekarang. Dan kita juga percaya kepada adik-adik kita, dan kita juga paham kepada adik-adik kita seandainya melakukan langkah-langkah yang barangkali kita juga agak kenapa kok begitu, ya kita maklum lah ya. Tapi harus diingat bahwa tugas pokok dan peran TNI itu adalah sebagai alat pertahanan negara.